Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat selalu dan rezekinya dilancarkan ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian kisah nyata saya bagaimana memutar uang Rp300.000 pada awalnya dan dalam waktu kurang dari 2 bulan saya bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp400 juta dari berjualan parfum di TikTok. Dan ini menarik banget teman-teman ya, apalagi pada saat saya merintis ini, saya prosesnya barusan saja bangkrut ya. Kalian bisa lihat video saya 1 tahun yang lalu. Jadi setelah kurang lebih hampir setahun, saya bikin video yang ini lagi ya teman-teman. Jadi ini beberapa video sangat spesial karena ini merupakan salah satu yang dimana menjadi tolak ukur saya bangkit dari kebangkrutan. Dan luar biasanya ketika saya bangkrut, saya juga bukan dari nol ya, dari minus ya teman-teman. Karena ketika bangkrut saya harus bayar utang karyawan saya harus bayar debt collector, saya harus bayar bank, saya harus bayar pinjol, dan saya juga harus menghidupi orang tua saya dan juga adik saya. Jadi benar-benar kondisi yang benar-benar chaos ya teman-teman, sampai saya stres. Tapi itu semua akan saya ceritakan di video nanti ya teman-teman, di video tentang bangkitnya dari kebangkrutan. Itu luar biasa banget dan itu benar-benar bisa jadi salah satu kisah yang bisa mungkin menginspirasi kalian ketika kalian ada di zona yang saya alami atau lagi depresi, ketika benar-benar ingin membangun ulang hidup. Nanti saya akan ceritakan di video tersebut ya. Tapi di video kali ini kita akan fokus bagaimana caranya saya dari Rp300.000 bisa menjadi Rp400 juta dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Ini menarik banget teman-teman ya, karena kalau kalian klik video ini udah pasti kalian pengen tahu cara-caranya ya. Oke, jadi bisnis parfum ini di TikTok saya bangunnya mulai tanggal 19 Juni 2022 teman-teman. Itu pertama kali saya mengupload sebuah video di akun TikTok ini dengan followernya masih 0 orang ya teman-teman ya. Jadi benar-benar fresh, benar-benar nggak beli akun, benar-benar baru bikin akun, followernya kosong, nggak ada postingan, nggak ada apa-apa. Dan tanggal 19 Juni saya masih baru upload video. Sebelum itu saya juga pernah berjualan parfum teman-teman, tapi melalui Facebook Ads dan Instagram Ads. Lalu kenapa bisa nggak menghasilkan? Oke, sebenarnya Facebook Ads menghasilkan teman-teman. Menghasilkannya tiap hari rutin saya mendapatkan penghasilan. Tetapi akun saya di-ban. Total saya ada 7 akun, 3 akun asli saya, 4 akun saya beli, di-ban. Saya nggak tahu itu karena rawan sekali Facebook Ads di-ban ya teman-teman ya, akun manajer saya. Jadi ketika saya mulai dari nol lagi, ketika saya bangun bisnis lagi, saya nggak mungkin dong pakai Facebook karena akun-akun pribadi saya yang pakai KTP saya dan juga KTP pacar saya dan juga karyawan saya yang loyal itu sudah di-ban semua akunnya. Alhasil saya akhirnya mencoba untuk mencari tren saat ini karena saya sudah punya basic marketing, saya punya basic yang namanya berjualan. Jadi saya bisa tahu kira-kira apa sih yang saya lakukan. Jadi itulah pentingnya ilmu teman-teman. Jadi ketika kita memulai dari nol lagi, tetapi kalau kita sudah punya ilmunya, sudah pasti kita akan tahu caranya seperti gimana ya. Itulah kalau kita sering belajar dan juga sering melakukan yang namanya kegagalan, karena dari situ kita akan belajar teman-teman. Oke, jadi saya berpikir kira-kira yang lagi rame di mana ya? Oh, ternyata TikTok. Dulu saya paling anti banget yang namanya TikTok ya, karena setahu saya belum pernah buka TikTok, tetapi saya sering lihat di Instagram postingan-postingan dari TikTok yang di-repost. Oh, ternyata TikTok cuma tempat orang joget-joget, kalau enggak bikin status-status yang sekiranya tuh bikin berita yang nggak relevan ya, yang bisa dibilang tuh berita itu banyak hoaxnya. Jadi ini kayaknya tempatnya nggak bagus deh. Oke, jadi karena saya waktu itu benar-benar hopeless, udah saya cek lah gimana sih TikTok. Setelah saya lihat, gila, orang yang nggak terkenal kok tiba-tiba punya banyak follower di TikTok. Padahal saya nggak kenal orang ini loh. Lalu ada juga orang berjualan skincare, jualan parfum, jualan baju di Instagram, di Facebook, di website. Saya nggak tahu brand ini, tapi di TikTok brandnya itu menjual puluhan ribu hingga ratusan ribu pieces. Padahal ini nggak terkenal bagi saya belum terlalu umum, dan saya baru tahu brand itu dari TikTok. Kok banyak banget UMKM di TikTok yang brandnya tuh tidak terlalu dikenal secara umum, yang hanya dikenal di TikTok aja, tetapi mereka memiliki penjualan ribuan pieces, puluhan ribu pieces, bahkan ratusan ribu pieces dari TikTok Shop. Di situ saya belajar, ini menarik nih. Oke, waktu itu kebanyakan banyak konten yang joget-joget ya, yang endorse-nya itu udah pasti. Biasanya kalau konten joget, video banyak, terus ditaruh lah yang namanya link TikTok Shop yang keranjang kuning, kira penjualan banyak. Dan saya nggak mau pakai cara seperti itu. Kenapa? Soalnya udah pasti videonya akan boring teman-teman, karena sudah banyak yang melakukan seperti itu. Jadi sebelum saya bikin konten, saya sekarang sudah punya produknya teman-teman ya. Jadi produk-produk saya yang bekas-bekas dari sebelumnya berjualan Facebook Ads, saya pakai lagi. Oke, jadi saya searching namanya parfum viral, parfum TikTok. Saya searching di TikTok dan keluarlah video-video yang dimana video tersebut memiliki banyak view, banyak yang nonton, banyak yang komen. Dari situ saya lihat, saya pelajarin. Oh, kebanyakan orang-orang bikin video itu hanya joget-joget, kalau enggak foto parfum jedak-jeduk, kalau enggak wawancara. Kamu tahu nggak harga parfum ini berapa? Kalau enggak testing pakai parfum di tempat umum, baru orangnya jalan terus orangnya wangi banget.
Ya saya tahu sih kalau itu settingan, karena ya kelihatan banget lah. Masa baru belum lewat udah enak banget wanginya. Ya udah pasti settingan, tapi kok view banyak. Nah ini menarik banget. Jadi saya berpikir ini bisa jadi salah satu ladang cuan buat saya untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Karena sekali lagi bisnis online itu atau bisnis itu perlu yang namanya khalayak umum, itu perlu yang namanya kolam teman-teman. Kolam yang berisi calon customer. Sama seperti Facebook Ads, semakin kita bayar iklan, semakin bayar kita, semakin gede budget kita, semakin besar orang yang akan melihat iklan kita. Jadi di TikTok saya lihat ini orangnya banyak banget, penggunanya banyak banget. Alhasil saya ingin belajar deh TikTok kayak gimana. Saya pernah lihat videonya jutaan, tetapi komennya sedikit, share-nya sedikit, save-nya sedikit. Ternyata itu video bisa view banyak karena dia melakukan namanya TikTok Ads. Dan setelah saya lihat yang menggunakan TikTok Ads dari video awal, video yang nggak rame, itu penjualannya saya lihat itu benar-benar stabil teman-teman ya. Tetapi ada yang nggak stabil nih, nggak stabil itu maksudnya tuh dalam konotasi positif, maksudnya tuh lebih berkali-kali lipat. Jadi di mana kontennya itu yang tadi ya, yang TikTok Ads saya lihat view-nya 1 juta, tetapi penjualannya cuma 100-200 pieces dengan harga parfumnya 75.000 waktu itu ya, yang saya lihat. Lalu saya lihat view-nya 1 juta, harga parfumnya 100.000 rupiah, tetapi penjualannya hampir 5.000 pieces. Dan saya lihat komennya banyak, save-nya banyak, terus share-nya banyak. Itu kenapa ya? Setelah saya pelajari, setelah saya lihat, ternyata itu yang namanya FYP. Jadi kalau di TikTok terkenal yang namanya video FYP ya. Video FYP itu ketika kita bikin video dan video itu bisa viral, yang komen banyak, yang share banyak, itu namanya video FYP. Kita tambah biaya, tambah mengeluarkan duit berapapun, dan semua akun biarpun followernya sedikit, itu video bisa FYP. Dan saya pelajarin, kalau video ingin FYP berarti saya harus bikin yang menarik nih. Sama seperti saya berikan di Facebook Ads. Gimana sih caranya orang 3 detik pertama tertarik sama iklan kita, dari foto kita dan juga caption kita. Saya belajar. Saya sebelum membuat sebuah konten, saya harus belajar dulu nih gimana caranya ketika video saya hadir di handphone mereka mau menonton video saya sampai habis. Jadi 3 detik pertama itu yang namanya hook teman-teman, atau pancingan supaya orang tuh tertarik ya. Saya berpikir saya harus bikin menarik nih. Kalau bikin joget-joget gak mungkin. Kalau bikin yang wawancara ataupun eksperimen gak mungkin, selalu udah ada yang main. Sudah pasti boring. Oke, jadi pada akhirnya saya searching di TikTok, tapi bukan parfum ya, fragrance. Jadi itu sama aja dengan parfum, tapi itu bahasa yang lebih internasional. Jadi keluarlah akun-akun dari luar negeri teman-teman. Jadi dari luar negeri ini banyak sekali penjual parfum yang upload di TikTok, tetapi kontennya itu menarik dan itu belum pernah ada di Indonesia. Dan itu saya pelajarin. Dan saya ingin membuat konten itu untuk saya masukkan di video TikTok saya. Saya belajar dari banyak yang video teratas ya. Oh ternyata ada yang menarik nih. Oh ini ada yang cara bikin parfum. Saya pikir di Indonesia nggak ada. Saya udah cari-cari. Oke ternyata dia cuma bikin video parfum, liatin tangannya dan cuma musik. Saya ambil idenya, tapi saya ubah konsepnya teman-teman. Jadi ini cara ATM ya. Amati, tiru dan modifikasi. Saya modifikasi. Kira-kira biar lebih menarik lagi seperti gimana ya. Oke ternyata kalau pengen lebih menarik lagi, saya harus mengubah konsepnya. Biarpun konsepnya sama-sama bikin parfum, saya tambah ASMR. Jadi saya beli mic, saya taruh deket parfumnya pada saat buat. Jadi ketika orang lihat video saya, ada bunyi-bunyinya, ada bunyi suntikannya, bunyi oilnya, bunyi spray parfumnya. Jadi lebih menarik ya. Kenapa ASMR? Karena ketika saya main TikTok, scroll di FYP banyak sekali video ASMR, video pijat barbershop, bikin makanan, bikin stick. Itu pakai ASMR. Jadi benar-benar terasa lebih real dan juga terasa lebih nikmat di telinga ya. Jadi saya gabungkan dua konsep itu untuk membuat saya sebuah video yang belum pernah ada di Indonesia, video parfum. Setelah saya dapat konsepnya, saya pengen berjualan produk saya. Saya pikir, wah parfum yang saya jual ini sebelumnya harganya di kisaran harga Rp150.000 hingga Rp200.000. Kalau saya jual dengan harga segitu, kayaknya agak susah nih kalau nggak di advertising. Karena mindset saya kalau saya pengen jual harga segitu, saya harus keluar biaya budget promosi. Ya udah, akhirnya saya berpikir gimana caranya saya berjualan parfum yang harganya tuh di bawah Rp50.000. Kalau saya jual pakai parfum saya yang harga segitu, apakah untung? Kalau dengan racikan seperti itu dan juga bibit yang saya pakai, itu anggapannya cuma sedekah ya. Jadi nggak dapat untung sama sekali. Kalau saya jual di harga Rp50.000 ke bawah. Oke, akhirnya saya
pakai budget lagi Rp1.000, saya beli bibit, yang dimana bibit ini di supplier saya yang harganya lebih terjangkau dan racikannya saya ubah. Dan saya pikir ini bisa menjadi sesuatu parfum yang tetap istimewa, parfum yang tahan lama, baunya enak, tapi bisa dijual dengan harga murah dan marginnya sangat tipis. Karena saya berharap video ini bisa FVP teman-teman. Karena kalau sudah bisa FVP, saya nggak tahu kayak gimana dampaknya, tetapi saya yakin walaupun marginnya sedikit, saya bisa dapatkan setidaknya rupiah ya untuk menyambung hidup dan juga membayar tagihan-tagihan saya, yang dimana tagihannya bukan per bulan aja teman-teman ya. Kalau yang per bulan kayak bank, investor, tapi HD per minggu yaitu seperti pinjol. Aduh, jadi saya cuma berpikir biarpun marginnya sedikit tetapi kuantitas banyak. Di video pertama saya modal tadi Rp1.000 untuk beli bibit lagi dengan jumlah yang sedikit. Saya dapat kurang lebih 4 botol teman-teman, 4 botol parfum. Lalu Rp200.000 buat apa? Oke, jadi Rp200.000 ini Rp30.000 saya gunakan untuk ngebus. Nah, nanti ngebusnya apa akan saya jelaskan ya. Dan sisanya Rp170.000 ini saya beli botol parfum teman-teman, botol parfum ex Singapura ya. Jadi ada yang namanya parfum, kalau misalnya parfum KW. Parfum KW orang bilangnya parfum ex Singapura, tapi botol parfumnya itu sama seperti originalnya. Nah, saya beli ini buat apa? Buat properti teman-teman, properti bikin video. Karena ketika saya lihat video yang menginspirasi saya, dia menggunakan botol parfum asli, lalu dia bikin parfum bisa dibilang parfum inspirednya, parfum tiruannya ya, yang wanginya sama. Nah, akhirnya saya beli botol parfum itu dari marketplace untuk saya bikin video. Masih ingat banget, saya belinya 212 Eximen ya. Kenapa 212? Karena wanginya enak banget ya, enak, wanginya kalem, dan itu cocok banget untuk memikat para wanita. Oke, saya bikin kontennya. Kalian lihat videonya seperti ini teman-teman, videonya 1 juta lebih ya. Oke, jadi setelah saya bikin konten, saya upload dalam kurun waktu kurang lebih 3 jam, udah ada view kurang lebih 200 orang. Dan follower saya masih 0. Saya heran, kok bisa sih dapat view segini padahal follower masih 0? Wah, menarik banget nih algoritmanya. Oke, akhirnya saya ngebus Rp30.000. Jadi saya klik promosi yang gambar api, lalu saya pilih yang namanya menambah follower, karena followernya masih 0 ya. Jadi dengan budget Rp30.000 dalam waktu 1 hari, saya ingin menambah follower dengan beriklan seperti itu. Besoknya, tiba-tiba notifikasi saya 99 plus. Ini kenapa nih? Paling follower lah. Ternyata follower saya nambah. Dalam waktu 1 hari, udah dapat 10.000 follower. Dan view video saya kurang lebih 300.000 orang. Dalam waktu 1 hari. Saya cek di TikTok Seller, saya berhasil menjual 100 parfum dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Dengan harga parfum Rp39.000. Total saya mendapatkan Rp3,9 juta. Kok luar biasa banget ini. Oke, setelah saya cek, kok kenapa udah cuma 100? Ternyata ketika saya menjadi seller baru di TikTok, saya masuk ke yang namanya itu masa percobaan teman-teman. Jadi di masa percobaan ini kita dibatasin hanya maksimal 100 order setiap harinya dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari. Dan paling pahitnya itu pencairan dana teman-teman. Jadi pencairan dana ketika jadi seller baru yang belum terkurasi, pencairan dana kurang lebih 9 hari dari ketika parfum itu sudah diterima oleh pelanggan dan pelanggannya konfirmasi. Saya bilang, ini dari mana lagi nih model bibit saya nih. Besoknya ketika orderan saya mulai dari 0 lagi, direset lagi setelah 24 jam, keisi lagi 100 parfum. Karena videonya semakin hari semakin tambah baik followernya dan semakin baik yang view. Dalam waktu kurang 7 hari, saya sudah mendapatkan kurang lebih 600 botol orderan teman-teman. Jadi selama 6 hari, tiap harinya itu selalu terisi 100 botol. Sampai hari ke-7 akhirnya masa percobaan saya kebuka. Akhirnya orderan saya bisa nggak terbatas. Jadi langsung bum banyak sekali order teman-teman ya. Oke, jadi ketika saya berprosesnya itu, ketika saya dapat orderan dan saya bingung, akhirnya saya masih ada simpenan ya. Simpenan bukan berupa uang tapi berupa pay letter teman-teman. Ya, pay letter di salah satu media sosial. Saya akhirnya mencarikan pay letter ini untuk beli yang namanya beli bibit teman-teman, beli bahan parfum, beli botol, karena akhirnya 9 hari ya. Jadi benar-benar bikin pusing banget. Akhirnya ada juga beberapa parfum yang saya jual Rp39.000, akhirnya saya pakai bibit saya yang waktu itu di bisnis Facebook Ads, yang dimana itu bibit premium ya. Mau nggak mau saya pakai itu biar ya setidaknya parfumnya terkirim dan mereka hoki-nya mereka lah dapat parfumnya premium ya. Oke, jadi hari ke-9 kurang lebih seminggu lebih akhirnya sudah mulai namanya pencairan teman-teman. Jadi di TikTok Shop itu banyak sekali orang mungkin yang bilang, oh nggak cair ya, cair kan 9 hari setelah diterima. Jadi misalnya orang dapat orderan, kita dapat orderan tanggal 10, kita kirim orderan tanggal 10 dan
customer terima tanggal 13 hari setelahnya. Dan akhirnya tanggal 13 itu customer konfirmasi kepada TikTok kalau produknya udah sampai. Oke, lalu setelah dikonfirmasi, barulah pencairan dimulai 9 hari setelah tanggal 13. Jadi tanggal 22 baru masuk ke akun saya duitnya dan baru bisa dicairkan. Nah, ini buat teman-teman yang pengen memulai di bisnis di TikTok Shop, kalau di masa-masa percobaan ini udah pasti kalau misalnya FVP, ya modalnya harus lebih kuat lagi karena masa cairannya sangat lama sekali pada waktu itu. Oke, jadi setelah hari ke-10, akhir bulan Juni, luar biasa banget, membludak. Teman-teman bisa lihat video ini ya. Jadi ini penghasilan hari ini guys, 42 juta. Jadi ini saya testing ketika saya masa-masa percobaan sudah lewat ya. Saya bisa menerima orderan lebih dari 100 teman-teman. Saya refresh dapat orderan segini, saya refresh dapat orderan segini. Gila, dalam waktu 1 hari saya bisa mendapatkan kurang lebih 500 orderan, 500 botol. Masuk bulan Juni, dalam waktu kurang lebih 11 hari ya, dari mulai tanggal 19 saya bisa mendapatkan kurang lebih 90 juta omset. Upload 1 video lagi, parfum wanita, karena sebelumnya saya pakai parfum pria, dan akhirnya upload parfum wanita teman-teman. Saya pilih parfum wanita yang sekiranya itu masih jarang ada di pasaran. Akhirnya saya dapat Gucci Bloom ya, dan ini luar biasa banget. Mungkin karena pasar parfum buat cewek lebih luas lagi, video sekarang kurang lebih 10 juta orang teman-teman. Kalian bisa lihat ya, wow, lain aja dalam waktu di bulan Juni ini saya bisa mendapatkan omset kurang lebih 380 juta rupiah. Sehingga di total dari tanggal 20 Juni sampai akhir Juli saya mendapatkan kurang lebih 480 juta rupiah omset dari berjualan parfum dari TikTok Shop. Wow, luar biasa banget efek dari TikTok. Oh ya, jadi itu totalnya masih omset ya teman-teman, dan itu masih kotor, masih belum dikurangi biaya-biaya lainnya seperti biaya modal, beli bibitnya, beli botolnya, beli campuran parfumnya, label, packaging dan lain-lain ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini saya baru paham kenapa banyak sekali orang di TikTok yang tidak kita kenal sebelumnya, ternyata di TikTok tuh dia terkenal, dia followernya banyak. Kenapa juga ada brand yang dimana brand ini tidak terkenal pada umumnya, tetapi di TikTok bisa terkenal. Jadi algoritmanya masih benar-benar ramah kepada pengguna baru. Maka dari itu banyak sekali ada slogan TikTok itu benar-benar membantu UMKM, khususnya UMKM baru. Banyak sekali pemain UMKM baru yang tiba-tiba bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri karena FVP teman-teman. Oke, jadi sampai sini paham ya teman-teman. Jadi inilah kisah saya ketika saya berjualan parfum di TikTok, dan dalam waktu kurang dari 2 bulan saya bisa mendapatkan kurang lebih 4 juta rupiah dengan modal 300.000 rupiah pada awalnya ya, modal awalnya ya. Jadi di akhir video saya ingin sampaikan kepada kalian, mungkin kalian akan bertanya apakah saya buka reseller parfum saya, apakah saya menjual parfum saya kepada kalian. Tentu saja tidak. Di sini saya hanya sharing, dan juga kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi untuk berjualan parfum, bagaimana cara jualannya dan gimana sih beli bibit supplier di mana sih, saya sudah bikin namanya kelas parfum teman-teman ya. Jadi parfum masterclass, di sini kalian bisa cek linknya di deskripsi teman-teman. Jadi di situ kalian bisa belajar ya, belajar bagaimana cara meracik parfum, membedakan kualitas parfum, karena bibit itu macam-macam ya, ada yang dari Eropa, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Indonesia, kualitasnya beda-beda teman-teman. Jadi ada yang harga lebih murah tapi lebih enak, ada yang harga lebih mahal tetapi nggak tahan lama. Di situ kalian akan belajar, lalu campuran parfum pakai alkohol atau pakai absolut, itu akan kalian pelajari semua. Lalu saya akan ajarkan juga rumus-rumus meracik parfum. Sebenarnya meracik parfum itu gampang teman-teman, tapi bagaimana cara meracik parfum supaya parfum ini tuh enak dan tahan lama, itu ada rumusnya, dan saya sudah bikin rumusnya di kelas itu. Lalu yang paling penting setelah bikin produk parfumnya, bagaimana sih cara bikin brandnya. Saya akan jelaskan 3 cara bikin brand ini sebagai brand parfum yang bisa pakai nama sendiri. Yang kedua, bagaimana cara jualan brand parfum ini sebagai inspired parfum atau parfum yang menyerupai parfum original. Yang ketiga, bagaimana cara menjual parfum ini sebagai paket bundling. Dalam bikin brandnya, saya ajarkan juga bagaimana cara jualannya, dan juga ada studi kasusnya. Jadi ketika kita berjualan parfum ini sebagai brand parfum, saya ajarin caranya kayak gini step-stepnya, sampai kalian bisa berjualan dan sampai bisa menghasilkan. Lalu setelah saya jelaskan dengan teori saya juga jelaskan dengan studi kasusnya.
brand-brand parfum yang kurang lebih caranya sama seperti saya. Dan selain itu saya juga jelaskan gimana caranya marketing TikTok secara organik tanpa modal, dan juga bagaimana cara marketing TikTok dengan cara live streaming ya, dan juga bagaimana cara marketing TikTok melalui TikTok Ads. Lalu selain itu saya juga paling penting ini yang paling penting, saya juga jelaskan kepada kalian semua yang namanya supplier. Saya berikan data-data supplier yang tempat saya ambil bibit. Jadi kan kebanyakan supplier di Indonesia kan banyak banget ya, dari macam-macam, ada yang nggak amanah dan ada yang amanah. Yang nggak amanah tuh maksudnya kita beli esensinya, kita beli bibitnya, ternyata bibitnya udah campuran sama alkohol. Itu bad banget tuh. Jadi wanginya benar-benar hilang ya. Dan itu udah saya sarankan. Tapi di sini saya memberikan supplier yang dimana tempat supplier ini tempat saya ambil, dan supplier ini memberikan harga yang luar biasa teman-teman, harganya grosir. Walaupun kalian beli cuma 10 mili, 50 mili, tetap aja kita akan diberikan harga yang murah teman-teman. Jadi saya akan berikan kalian kontak suppliernya, link suppliernya, supplier bibit parfum, supplier campuran parfum, supplier botol parfum, supplier bonus-bonus ya. Seperti contoh kalau kalian berjualan pakai bundling, ada bonus jam tangan, bonus kacamata, bonus mini gold. Saya berikan suppliernya semua kepada kalian semua di kelas itu, dan itu harga termurah di Indonesia teman-teman. Lalu ada juga grup terbatas teman-teman ya, karena saya nggak bisa ke banyak orang. Jadi yang buat pendaftar awal aja, saya akan masukkan kepada grup khusus. Grup khusus ini adalah sharing tentang seputar parfum, kira-kira wangi apa yang paling bagus, wangi apa yang paling enak, dan juga beberapa tips marketing yang saya gunakan dan saya sharing di sana teman-teman. Dan grup ini terbatas teman-teman. Dan yang paling penting, ketika kalian mempelajari bisnis ini, modul dari kelas ini saya bikin beberapa video, dan saya akan jelaskan dengan bahasa sederhana dan langsung dipahami dan langsung praktek teman-teman. Dan luar biasa nanti ada bonus juga ya, kelas Facebook Ads konversi. Di situ kalian bisa belajar cara Facebook Ads dan juga bikin landing page. Itu bonusnya teman-teman. Jadi bonusnya itu bonus yang saya pelajari ketika saya ikut workshop seharga 7,5 juta rupiah. Jadi saya sederhanakan lagi dan langsung praktek. Itu akan jadi bonus di Parfum Masterclass teman-teman. Oke, jadi untuk supplier teman-teman itu gak usah bingung, karena supplier yang saya berikan di kelas itu bisa mengirim bahan-bahannya dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia lagi, dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman yang ada bukan dari perkotaan atau kalau di pelosok, apakah bisa berbisnis parfum? Tentu saja bisa, karena suppliernya bisa mengirim ke seluruh Indonesia teman-teman. Dan luar biasanya teknik marketingnya yang saya ajarkan, Facebook Ads dan TikTok Ads itu bisa kalian pelajarin di bisnis lainnya. Jadi ini merupakan investasi sangat luar biasa teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.